kita lihat bahawa banyaknya kebijakan-kebijakan yang terjadi di negeri ini semakin hari semakin tidak memihak kepada komunitas Islam. Kenapa? Karena di parlimen itu, di dalam dunia politik itu masih banyaknya persentase dikuasai oleh orang-orang yang memang tidak mengerti apa itu agama Islam, tidak mengerti sama sekali nilai-nilai Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Tengku Irfan Siddiq SPDI. Beliau merupakan alumni Dayah Darul Aman Lubuk Sukun dan beliau alumni S1 UIN Araniri dan wakil organisasi RTA atau Rabitoh Parlimen Aceh, dan beliau juga merupakan pengurus partai dan aktif berkontribusi sebagai aktivis santri. Nah, langsung kita menyapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah jero. Alhamdulillah jero. Jadi Tengku, kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami dan telah memenuhi undangan dari channel kami untuk kita akan membahas dengan tema sudah saatnya santri berpolitik, tanda tanya. Nah, jadi ini pembahasannya nanti akan kita berbincang-bincang di sini dengan tema sudah saatnya santri berpolitik. Tanpa menunggu lama, sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, langsung kita mendengarkan pembahasan dengan tema sudah saatnya santri berpolitik. Kepada Tengku kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan kepada kita nikmat dan berbagai macam nikmat. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik. Terima kasih kepada DAO Podcast yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali hadir di studio yang sangat bagus ini. Alhamdulillah. Dan podcast yang sangat viral ya, viral di kalangan muda Aceh. Hari ini kita akan berbicara seperti tema tadi apa? Sudah saatnya santri berpolitik. Sudah saatnya santri berpolitik. Tanda tanya ya. Tanda tanya. Berarti itu tanyanya ke saya ya? Iya. Berarti ini lebih kepada pendapat pribadi ya. Ya, betul. Orang seperti itu. Apakah sudah saatnya santri terjun ke dunia politik? Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah dari dulu ya. Sudah dari dulu. Kapan? Saat kebutuhan orang-orang yang berjiwa santri ini hadir dalam dunia politik, maka pertanyaan seperti ini sudah dari dulu. Dan sekarang datang pertanyaan itu kepada saya. Kenapa pada saya? Mungkin seperti Tengku Zukiram bilang tadi bahwa saya terlibat dalam sebuah partai politik dan sudah aktif di dunia politik ya. Betul. Kenapa pertanyaan itu datang? Ya mungkin karena seperti itu. Baik. Apakah sudah saatnya santri berpolitik? Kalau jawaban dari saya itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Santri itu sebenarnya harus aktif di politik. Kenapa saya bilang harus? Kita lihat bahwa fenomena di kehidupan kita saat ini, banyak orang yang mengeluh
bahwa semakin hari khususnya di Republik ini Islam semakin kayak diminoritaskan, padahal Islam Islam ini adalah mayoritas. Kok sekarang Islam sudah semakin mau diminoritaskan, kan seperti itu. Dan itu terjadi karena gejolak politik. Awalnya muncul dari situ. Kenapa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi sekarang ini, kebijakan yang lahir di tengah kehidupan masyarakat kita saat ini adalah kebijakan-kebijakan yang memang jauh dari nilai-nilai Islam. Padahal kebijakan ini produknya orang Islam. Orang Islam seperti apa kita tidak pernah tahu karena kita tidak hadir saat kebijakan itu disusun, dibuat, disahkan sebagai sebuah undang-undang. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan tadi, apakah perlu, apakah sudah saatnya? Sudah saatnya sebelum kita betul-betul menjadi orangnya mayoritas tapi hak-hak kita diminoritaskan. Dan ini tidak mustahil akan terjadi jika kita yang Islam, kita yang perhatian dengan Islam, mengabaikan hal-hal seperti ini, yaitu terjun ke dunia politik. Nah, jadi santri berpolitik, adakah syarat bagi santri untuk bisa terjun dalam hal politik kekuasaan? Ya, kalau versi saya pribadi ya, di semua hajatan politik, di setiap hajatan politik, apakah itu pemilu, pilkada, santri itu terlibat. Tapi pada banyak faktanya keterlibatan santri ini hanyalah sebagai figur pelengkap ya, bukan sebagai pemain utama, magnet. Iya, ulama ini dalam setiap pemilu hanya dipakai sebagai pendorong lah, pendukung tambahan. Dia hanya digunakan sebagai simbol bahwa seorang tokoh non ulama, tokoh non santri ini didukung oleh ulama. Tetapi setelah dia menang, dia tidak lagi menanyakan pendapat kepada ulama. Nah, kan ini yang terjadi hari ini seperti itu. Sangat ironis ya. Sangat ironis ya. Setiap ada hajatan politik, selalu santri berada sebagai figur pelengkap, bukan pemain utama. Ketika telah selesai hajatan politik, orang-orang yang didukung oleh santri dan kiai-kiai, oleh tengku-tengku ini sukses menjadi legislator ataupun eksekutif ya. Setelah orang ini berkuasa, ya kita yang mendukungnya tadi bisa melihat-lihat saja. Saran, masukan yang kita inginkan itu dikerjakan oleh orang ini belum tentu mau dikerjakan. Aspirasi kita tidak semua akan didengarkan ataupun dilaksanakan, tidak. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Kita lihat bahwa banyaknya kebijakan-kebijakan yang terjadi di negeri ini semakin hari semakin tidak memihak kepada komunitas Islam. Kenapa? Karena di parlemen itu, di dalam dunia politik itu masih banyaknya persentase dikuasai oleh orang-orang yang memang tidak mengerti apa itu agama Islam, tidak mengerti sama sekali nilai-nilai Islam. Ya, ini maksudnya bukan kita ingin menjadi penguasa politik lalu kita menjadi orang yang kemudian intoleransi, kita membuat kebijakan-kebijakan yang hanya untuk mementingkan Islam, tidak.
setidaknya kehadiran kita yang santri, yang alumni pesantren, kiai dan sebagainya itu untuk tidak dikerdilkan Islam saja sudah cukup. Okey, faham. Lebih kurang seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau untuk ditanya apakah sudah saatnya santri berpolitik, sudah sedari dulu. Sudah dari dulu. Dan saatnya sebenarnya harus gaspol. Gaspol. Ya, karena kita lihat fenomena semakin hari semakin kayaknya kalau enggak melecehkan Islam, kayaknya kalau enggak menurunkan derajat orang Islam ni belum enak makan ya. Lebih kurang seperti itulah. Padahal orang Islam tidak minta lebih-lebih sekali tentang aturan-aturan di negeri ini, enggak. Orang Islam ini sebenarnya kalau kita Islam di Aceh, di Indonesia, di Nusantara ini adalah Islam yang sangat moderat ya, sangat santun sebenarnya, tidak ekstrim. Rahmatan lil alamin. Ya, tapi perlakuan orang di parlemen sekarang dalam menyusun undang-undang dan sebagainya ini seolah-olah memancing, seolah-olah ingin orang ini menjadi radikal sebenarnya. Padahal pada dasarnya orang Islam di Indonesia ini tidak ada yang radikal, tidak ada yang intoleransi, itu enggak ada. Cuma baru-baru saat ini ketika ada sesuatu yang berbau dengan Islam, dia perhatian dengan Islam, sudah dituduh intoleransi. Dan ini kita lihat fakta di lapangan adalah yang berbicara itu adalah orang-orang yang berpengaruh di politik. Dia langsung menuduh ketika orang ada yang ingin perhatian lebih terhadap Islam, dia tuduh sebagai orang intoleransi. Ini adalah sesuatu mindset yang sangat bahaya yang tengah dibangun dan hampir sukses dibangun oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi untuk kita melihat politik di Aceh ini, berapa persen Tengku kira-kira politik santri itu mendominasi? Fakta di lapangan juga yang terjadi di Aceh. Ini versi saya dan bisa saja salah. Analisis? Ya, analisis saya. Orang Aceh ini kalau kita presentasikan memang 80% kan orangnya agamais semua. Agamis ya? Ya, agamis. Semua orang Aceh ini religius lah. Religius. Tapi kok bisa yang mengisi parlemen Aceh ataupun eksekutif di 23 kabupaten kota di Aceh ini kayaknya cuma 0% ya dari kalangan agamis. Selebihnya? Ya biasa-biasa. Itu menurut saya dan bisa saja salah. Gaspol ya. Ya. Maka kok bisa? Apakah santri masih nyaman-nyaman saja di Dayah, enggak mau keluar, takut atau bagaimana, itu wallahu alam, ataupun santri cuma nyaman sebagai pendukung saja, itu juga kurang tahu. Itu di luar maksudnya di luar hak saya untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi yang menjadi fakta di tengah kehidupan orang Aceh sekarang ini adalah yang mengisi parlemen di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dari provinsi dikirimkan ke Senayan, kemudian ada 23 wali kota dan bupati di Aceh. Berapa orang sih yang sebagai alumni Dayah, alumni santri, bisa kita bilang 0% lah. Bukan tidak ada. Dan fakta juga sebelumnya yang menjadi pendukung dia itu orang Dayah. Ini pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Ya mungkin karena mindset orang Dayah masih seperti ya kita bilang tadi, politik ini adalah sesuatu yang negatif. Cobalah sekali-sekali kita ubah mindset kita bahwa sesuatu yang negatif itu bisa kita positifkan. Jika niat kita lurus, proses kita lurus. Nah, berarti tidak selamanya yang negatif itu negatif ya. Ya. Artinya kita punya potensi untuk mengubah itu. Nah, kemudian apakah diperlukan
kekompakan dalam hal ini, itu seluruh santri, bahwa kita ini penting loh kalau kita ini turun ke dalam dunia politik. Karena kalau kita sendiri mungkin bisa, tapi kita kurang power untuk mengubah itu. Bagaimana? Ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kekompakan ya. Berbicara dalam berpolitik ini, pengalaman saya itu tidak ada istilah kompak ya. Kita semua punya banyak pilihan. Nah, ini pengalaman saya yang sudah turun di arena politik ya. Jangan sampai pukul kawan. Kita harus kompak gitu. Ini berbicara kompak. Ini berbicaranya ke pemilih dulu ya. Kan kita dipilih. Yes. Pengalaman pribadi saya itu untuk merangkul santri dengan jumlah yang begitu banyak, lalu mereka itu semua bisa jadi pemilih kita, itu susah. Karena kalau misalnya tingkat legislatif lokal ya, kabupaten kota, itu kan banyak calonnya. Semua orang itu kayak Tengku bisa saja punya saudara sendiri, sepupu, keluarga dan sebagainya yang bukan daripada santri, nyalek, terpaksa mungkin harus milih itu. Sedangkan Tengku hari-harinya itu ngopi dengan saya kan. Gitu ceritanya itu. Untuk menjadi bahasanya kompak saat pesta politik. Kan ini bicara politik, bicaranya saat pesta politik ya. Bicara politik itu sebenarnya pada saat pesta politik itu terjadi. Berarti relasinya cuma di pesta politik saja? Iya, maksudnya gini. Hasilnya itu tergantung saat pesta bagaimana ya. Nah, pada saat terjadi pemilu ini, untuk membuat santri kompak memilih santri yang sedang naik itu adalah sesuatu yang kayaknya hampir mustahil ya. Tidak mustahil, tapi hampir mustahil. Itu pengalaman pribadi. Dan banyak yang pemilih saya itu bukan semua dari santri, bukan tidak ada. Tapi kalau saya pribadi, alhamdulillah, relasi santri yang setelah saya bangun ini banyak yang positifnya ke saya. Alhamdulillah. Tapi yang namanya kita ingin kompak 100% itu enggak ada. Nah, kembali juga kepada kita ya. Bisa jadi santri tersebut enggak mau milih kita karena mungkin kita dipandang sebagai orang yang tidak layak, tidak mampu atau sebagainya. Jadi kalau berbicara bagaimana mengkompakkan orang-orang santri khususnya itu untuk menjadi pemilih kita itu sebenarnya kita sampingkan dulu. Kalau kita mau berpolitik, siap enggak kita menjadi orang yang akan memaparkan visi misinya itu tidak hanya ke dunia santri saja. Kita tidak berada di zona santri saja. Betul. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat umum bahwa visi misi kita ini disinilah kenapa kita perlu bergerak tidak hanya dalam zona santri. Karena untuk kompak 100% itu memang agak sulit ya. Sebuah keniscayaan. Ya. Berarti kita harus buat institut politik santri. Ya, kita buat pelatihan politik santri itu udah pernah ya dulu ya. Pernah di RTA khususnya di wilayah Aceh Besar itu pernah kita buat. Itu sekolah politik itu lebih kepada bagaimana sikap membentuk sikap seorang santri itu saat dia terjun ke dunia politik. Ada yang berantusias? Kebanyakan antusias ya, karena dengan ada ilmu dan pengalaman dari tokoh-tokoh yang pernah terjun itu, ya mungkin santri bisa belajar. Oke, berarti sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu sudah saatnya santri berpolitik. Kalau kata Tengku Irfan, sudah sedari dulu santri berkontribusi dalam politik, terjun dalam politik. Nah, jadi mana yang lebih objektif, menjadi seorang pengamat politik atau
terjun dalam dunia politik praktis? Ya, semua tergantung kebutuhannya untuk apa. Tidak semua pengamat itu adalah orang yang mahir dalam berpolitik. Ini seperti pengamat sepak bola ya. Menonton dari luar. Iya, menonton dari luar itu sangat jauh bedanya dengan yang bermain di lapangan. Tentunya. Begitu juga dengan pengamat politik. Yang namanya pengamat itu kan mengamati. Dia tidaklah 100% benar dan juga tidak 100% salah. Ada benarnya, ada salahnya. Nah, bagi santri itu baru, kalau versi saya, baru saya setuju seorang menjadi pengamat politik jika dia sudah pernah terlibat dalam dunia politik praktis. Kalau dia belum pernah terlibat di situ, cuma menjadi pengamat, lalu latar belakang dia bukan alumni sekolah politik, saya masih kurang setuju dengan pengamatannya. Artinya tidak etis ya? Ya, kurang etis. Baik itu santri atau masyarakat biasa yang mengaku sebagai pengamat politik, tapi kita cek rekod pendidikan dia itu alumni misalnya saintis dari MIPA, biologi dan sebagainya, kok bisa jadi pengamat politik, tidak pernah terjun di dunia politik. Itu kalau versi saya pribadi, saya kurang setuju dia menjadi pengamat. Berarti kalau ingin terjun ke dalam dunia politik, apakah harus masuk ke sebuah partai atau tidak? Ya, kalau fakta yang terjadi di negeri kita ini, memang politik ini kan sebuah, misalnya sebuah arena ya. Sebuah ajang. Arena kekuasaan. Okay. Lahan kekuasaan. Okay. Untuk sampai di lahan itu kita harus ada kendaraan. Nah, partai inilah kendaraan agar kita sampai ke arena tersebut. Nah, kalau kita tidak punya kendaraan, bagaimana bisa masuk ke arena politik? Fasilitas berarti. Ya, jadi kendaraan ini ya partai. Nah, tergantung kita mau pilih kendaraan yang mana sesuai visi misi kita ingin memperbaiki aturan-aturan yang berkaitan dengan Islam. Ya, kita tentu arahnya ke partai yang lebih Islami. Nah, situlah. Berarti partai itu wasail. Ya, wasilah ya. Wasilah bagaimana jalannya kita menjadi seorang legislatif, eksekutif itu ya wasilahnya melalui partai politik. Apalagi sekarang ada aturan-aturan yang bahwa misalnya untuk menjadi gubernur, seorang pimpinan eksekutif tidak boleh lagi jalur independen. Nah, ini kan otomatis harus terjun dalam harus aktif lebih dulu dalam partai. Adakah harapan bagi santri atau seorang santri yang mungkin bercita-cita ingin menjadi gubernur? Ya. Bisakah terwujud itu? Itu hal yang sangat tidak mustahil. Ya, itu sebenarnya semua kita itu punya cita-cita yang sebenarnya bukan sesuatu yang muluk-muluk, yang jauh dari harapan, enggak. Itu semua tergantung bagaimana besarnya usaha yang kita lakukan, bagaimana juga keyakinan. Nah, ini seperti saya ya. Punya cita-cita misalnya jadi bupati itu tidak mustahil. Dan sering saya bilang ke orang-orang, walaupun saya dengan kondisi ekonomi yang tipis, kondisi pendidikan yang saya bilang masih sangat kurang, tapi keinginan menjadi seorang yang membuat kebijakan dan kebijakan saya itu baik, saya punya keinginan ke situ. Berarti kalau istilah peribahasa Aceh itu, kalau menyo basah, menyogrok grup lambung. Iya, lebih kurang kalau kita santri ingin terjun ke politik itu ya jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Nah, makna jangan tanggung-tanggung, jangan hanya menjadi penonton di luar lapangan. Sekali-sekali cobalah bermain, walaupun kadang hanya pemain cadangan, tapi kita sudah dilabeli sebagai pemain. Cobalah bermain, cobalah terlibat dalam politik praktis. Tidak semua kejelekan-kejelekan dalam politik itu mesti kita lakukan, enggak. Kita punya pilihan, kita punya jalannya sendiri. Jika memang nanti kadang
ketika kita terlibat di situ membahayakan, ya kita punya jalan keluarnya. Yang paling penting kalau menurut saya saat ini adalah terjun dulu ke politik. Biar tahu bagaimana politik itu. Setelah kita terjun, ya kita perbaiki kalau memang ada yang negatif. Tidak ada yang mustahil sebenarnya. Ini contoh yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya kita tidak pernah kenal yang namanya Hari Santri ya. Hari Santri itu kita tidak pernah kenal apa itu Hari Santri. Tapi saat sekarang ini, sejak beberapa tahun ke belakang, disahkannya dengan perayaan Hari Santri 22 Oktober. Nah, kenapa itu bisa terwujud? Itu kan yang nyusun proposalnya itu kan santri-santri yang sudah berpolitik, yang sudah di parlemen. Dia usul ke DPR, dia usul ke presiden, sehingga presiden setuju bahwa ada Hari Santri. Itu hari nasional ya? Hari Santri secara nasional. Masya Allah. Dulu nggak ada di kalender Hari Santri, nggak ada. Itu karena adanya santri yang punya inisiatif bagaimana santri ini dihargai lebih lah, dikenang lebih oleh masyarakat Indonesia. Ya sekarang sudah punya Hari Santri. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lainnya yang datangnya daripada usulan-usulan santri. Jadi kalau kita tidak di parlemen, kita tidak berada dalam sistem, bagaimana kita mau melakukan hal tersebut? Jika tidak berada di sistem, ya paling kita cuma bisa menjadi netizen yang rajin berkomentar di dunia sosial media ya. Actionnya nggak bisa action apa-apa. Nah, jadi untuk tema kita pada hari ini, sudah saatnya santri berpolitik. Lebih tepat sudah sedari dulu ya, santri berpolitik. Tapi yang paling penting adalah ketika terlibat dalam politik, jangan lupa tetap menjadi santri. Jangan sampai ketika sudah dalam berpolitik, santrinya kita buka, pecinya kita buka, label santrinya kita hilangkan. Itu sebuah ironi ya. Kurang, kalau pribadi saya itu masih kurang setuju kalau ada kawan-kawan dari santri ketika terlibat dalam dunia politik, dia menghilangkan status santrinya. Cobalah menjadi santri yang baik dalam dunia politik, yang bisa mengajak orang lain juga ikut terlibat dalam politik agar politik ini menjadi bagus. Karena begini prinsipnya, ketika yang negatif itu banyak di kehidupan kita, itu banyak hal negatif, solusi ini sebenarnya bukan hanya menghilangkan yang negatif, tapi banyakkan yang positif. Sehingga ketika yang positif ini lebih banyak, yang negatif akan menjadi hilang, tertutup oleh permukaan positif. Masya Allah, ini caption. Ya. Artinya ketika ketika santri sudah terjun dalam dunia politik, apabila berhasil, jangan menghilangkan jati diri sebagai santri. Kemudian satu lagi kuncinya, untuk menghilangkan yang negatif itu tidak selamanya kita semprot mati yang negatif ini, tapi hadirkan lebih banyak yang positif. Masya Allah. Sahabat DAU Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah penjelasan yang baru saja kita dengar dan kita nonton ini adalah merupakan penjelasan yang sangat gamblang dan sangat bermanfaat, khususnya bagi santri-santri yang punya niat ingin terjun dalam dunia berpolitik. Kemudian untuk nasihat terakhir, nasihat terakhir dari saya ya masih seperti tadi. Yang pertama, bagi kawan-kawan yang ingin berpolitik, ayo silahkan. Yang paling utama adalah kalau misalnya kita masih sebagai santri yang ngaji dan ngajar di dayah, tetaplah kita menjadi orang yang masih ngajar dan ngaji di dayah, sekalipun kita sudah sangat aktif di dunia perpolitikan, sudah aktif di pesantren dan sebagainya. Jangan sampai menghilangkan jati diri sebagai santri ketika kita terlibat di politik ataupun di dunia manapun. Kemudian juga tentu semua orang menaruh harapan banyak kepada kita yang latar belakangnya
santri. Jangan sampai kehadiran kita di dunia politik ini malah menjadi sebuah malapetaka yang merusak tatanan politik keislaman yang kita belajar di Daya. Kemudian juga satu lagi, mari berpolitik dengan sehat. Jika sekarang ini banyak orang masih menganggap politik ini hal negatif, mari kita yang punya jiwa-jiwa positif ramai-ramai datang ke kolamnya negatif. Dengan banyaknya kehadiran kita yang positif, insya-Allah yang negatif ini akan tenggelam. Masya Allah. Lebih kurang seperti itu. Oke, terima kasih banyak Tunku Irfan Siddiq. Ya. Mudah-mudahan Tunku sehat selalu. Amin. Dan dimudahkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin Rabbal Alamin. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, tetap pantau terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan ditekan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa like, share dan komen. Dan komen di kolom komentar sesuka hati, apapun komen. Dan yang ingin merequest judul atau tema, dipersilahkan untuk request. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak Tengku. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.